Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gung Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan NPF Mawi, membahas seputaran peternakan perkutut lokal warna. Dengan harapan video saya bisa sedikit membantu teman-teman dalam beternak perkutut lokal warna. Di sini saya mau bagi sedikit masalah penjodohan perkutut, yaitu apakah perkutut yang cacat bisa diternak ya. Ini mungkin sering terjadi, teman-teman beli perkutut mungkin cacat sedikit, dengan harga yang agak miring, dengan harapan bisa diternak sesuai harapan. Di sini saya mau berbagi masalah perkutut cacat apakah bisa diternak. Kita fokus dulu ke betina. Kalau yang cacat itu betina, cacatnya di sayap. Selama dia bisa aktivitas terbang ke atas ke bawah dengan baik ya, yang cacat sayap bisa terbang seperti layaknya burung tapi cacat sengkleh dan lain-lain, itu masih bisa diternak ya, masih bisa diternak kalau itu betina. Ini fokus ke sayap dulu ya. Kalau sayapnya sengkleh ataupun patah sebelah, selama dia masih bisa beraktivitas normal, insya Allah masih bisa diternak, masih bisa reproduksi. Kalau diternak saja, nah diternak bisa tapi produksi atau enggak, insya Allah masih bisa reproduksi. Diternak bisa, reproduksi pun malah bisa. Karena apa? Posisi betina itu di bawah dan cuma tidak butuh keseimbangan yang banyak. Cukup dia mengangkat ekor, jantan bisa masuk untuk mengawininya. Itu kalau di sayap. Kalau di kaki, pengalaman saya, kalau kakinya itu masih bisa mencengkram dengan sempurna ataupun bisa dia mangkring dengan sempurna, biasanya bisa. Tapi tidak semudah yang cacat di sayap. Kalau cacat di sayap itu masih 99% lah, masih kemungkinan mudah sekali untuk reproduksi. Tapi kalau di kaki itu tergantung kekuatan kutut betina tersebut. Ketika dikawini sang jantan, betina tersebut dapat berhenti total pas kawin atau tidak. Soalnya ketika betina dan jantan kawin itu akan membutuhkan kekuatan yang maksimal pada betinanya karena menahan beban berat sang jantan. Jadi kalau mau beli betina kok cacat di kaki, pastikan betina tersebut ketika mangkring itu posisinya sangat kuat. Walaupun nggak bisa menyengkram mas, nggak bisa menyengkram nggak masalah. Yang penting posisi nangkringnya kuat. Kalau bisa ya cari yang bisa menyengkram walaupun cuma nggak bisa full. Nah itu biasanya agak mudah. Beda lagi kalau sama sekali tidak bisa menyengkram, itu akan sedikit susah. Nah itu kalau di kaki. Jadi lebih hati-hati lagi kalau cacat di kaki. Karena apa? Tumpuan yang kuat akan menghasilkan perkawinan yang maksimal. Kalau tumpuan betina tidak kuat, ketika dikawin dengan jantan, kakinya meleset, secara otomatis tidak isi nantinya, kan itu ya. Itu masalah di kaki, harus hati-hati. Belilah betina yang nyengkramnya kuat meskipun agak cacat sedikit. Kalau bisa ya beli yang normal. Tapi di sini pembahasan saya sekitar perkutut yang cacat apakah bisa diternak atau tidak. Nah itu yang betina ya, yang betina masih bisa asalkan dengan kriteria yang saya sebutkan tadi. Tuh yang betina. Sekarang kita fokus ke jantan ya, ke jantan. Kalau yang jantan bagaimana mas? Kalau yang cacat jantan ya, kalau yang cacat jantan itu setahu saya, sepengalaman saya, meskipun cacatnya sedikit di sayap, ini fokus di sayap ya, di sayap itu sengkleh sedikit ataupun jentar sedikit, apalagi patah sedikit saja sayap itu agak beda, mengepakkannya beda, sengkleh itu
biasanya sangat sulit diternak. Karena apa? Jantan sangat membutuhkan keseimbangan badan ketika melakukan perkawinan, ya. Jadi bisa dicek di video bagaimana cara perkutut jantan kawin dan lain sebagainya, biar paham kok butuh keseimbangan yang maksimal itu bagaimana. Nanti bisa dilihat di video channel teman-teman yang lain perihal perkutut kawin. Karena sang jantan kalau tidak imbang, perkawinannya pun ya kawin tapi nggak akan isi karena nggak akan imbang. Nah, sperma jantan ini nggak akan sulit masuk ke ovum betina, ke dubur betina, ya. Makanya kalau cacat betina itu masih bisa dioleh-olehi lah, masih bisa dioleh-oleh, yang maksudnya kalau cacat sedikit masih bisa diternak. Tapi kalau jantan itu cacat sedikit pun di sayap itu biasanya sulit untuk produksi karena keseimbangannya pas kawin nggak ada, dia akan kesulitan ketika kawin. Nah, ini sayap. Kalau di kaki mas, apalagi di kaki, ya. Jantan itu ketika perkawinan membutuhkan cengkraman yang kuat dan keseimbangan badan yang maksimal. Nah, ketika tadi kaki yang jantan ini cacat, secara otomatis dia tidak akan bisa menyengkram dengan kuat, ya. Dia tidak akan bisa menyengkram dengan kuat, apalagi sayapnya sudah sengkleh, kakinya cacat lagi, malah ya buat unik-unikan saja diternak di kandang. Kalau dia buat penjodohan reproduksi, sepengalaman saya nggak bisa kalau jantan, ya. Makanya kalau cacat betina masih bisa dimaklumi, kalau cacat jantan sepengalaman saya sudah nggak bisa untuk dibuat ternak, ya. Itu masukan dari saya masalah perkutut cacat apakah bisa diternak. Nah, semoga bisa membantu teman-teman dalam menyikapi peternakan perkutut yang ada di kandang teman-teman masing-masing, ya. Sekian dari saya, ya, ada kurang lebihnya minta maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, dan terima kasih atas partisipasinya ikut mendukung berkembangnya channel saya. Semoga berkah dan ke depan manfaat buat orang banyak dan menghasilkan nanti juga insya Allah buat orang banyak juga. Salam dari Hanbi Ernawi, ngikutut sopai patut.